Berjumpa lagi dengan saya Sumadi di lanjutan kajian filsafat pendidikan Islam, dan kali ini kita akan jelaskan tentang konsep dasar filsafat pendidikan Islam, dari mulai definisi, kemudian objek, kemudian tujuan, manfaat, dan relevansinya terhadap pendidikan Islam kekinian, juga pendidikan di Indonesia. Nah, pertanyaan pertama, apa sih pentingnya filsafat pendidikan Islam? Yang pertama, filsafat pendidikan Islam itu sebagai landasan teologis dan epistemologis, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, memberikan pandangan holistik tentang hakikat manusia, alam semesta, dan tujuan hidup. Filsafat pendidikan Islam juga menawarkan kerangka epistemologis yang khas dalam memahami ilmu pengetahuan dan kebenaran. Yang kedua, pembentukan identitas Muslim, berperan penting dalam membentuk identitas Muslim yang kuat dan berakar pada ajaran Islam. Filsafat pendidikan Islam juga membantu peserta didik memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Islam sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, pentingnya filsafat pendidikan Islam adalah untuk pengembangan sistem pendidikan holistik. Jadi, filsafat pendidikan Islam menekankan pentingnya pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, meliputi aspek intelektual, spiritual, emosional, sosial, dan fisik, yang tujuannya adalah untuk menghasilkan individu yang cerdas dan berakhlak mulia. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan Islam? Pertama, dilihat dari upaya sistematis berbasis Islam. Jadi, filsafat pendidikan Islam adalah upaya sistematis dan rasional yang berlandaskan pada ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, untuk memahami, menafsirkan, dan memecahkan problema pendidikan, serta merumuskan teori dan praktik pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dilihat dari aplikasi prinsip filosofis, filsafat pendidikan adalah aplikasi prinsip-prinsip filosofis Islam dalam bidang pendidikan, yang mencakup pemikiran mendasar tentang hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, peran pendidik dan peserta didik, serta evaluasi pendidikan. Dilihat secara komprehensif bahwa filsafat pendidikan Islam adalah suatu disiplin ilmu yang mengkaji secara mendalam dan komprehensif tentang hakikat manusia sebagai makhluk Allah, alam semesta sebagai ciptaannya, serta hubungan keduanya dalam konteks pendidikan, dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, lalu apa objek kajian filsafat pendidikan Islam? Dalam sebuah disiplin ilmu, kita bisa melihat dua objek material dan objek formal. Objek material pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan dalam konteks Islam, mencakup peserta didik, hakikat, potensi, dan perkembangan. Yang kedua, pendidik, peran, tanggung jawab, dan etika. Yang ketiga, kurikulum, al-manhaj, isi, tujuan, evaluasi. Yang keempat, metode pembelajaran atau at-turuq at-ta'lim, prinsip dan strategi. Kemudian objek formalnya, objek formal itu berarti sudut pandang atau perspektif yang digunakan dalam mengkaji objek material tersebut, meliputi pandangan teosentris, jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat segala eksistensi. Yang kedua, pandangan antroposentris Islami, manusia sebagai hamba dan khalifah. Yang ketiga, pandangan epistemologis Islami, wahyu sebagai sumber utama pengetahuan. Yang keempat, pandangan aksiologis Islami, nilai dan etika yang berbasis ajaran Islam. Nah, lalu tujuan filsafat pendidikan Islam apa? Pertama, mewujudkan penghambaan kepada Allah, yaitu membentuk individu yang bertauhid. Yang kedua, mengembangkan potensi insani secara holistik, intelektual, spiritual, emosional, sosial, juga fisik. Yang ketiga, membentuk insan kamil, yaitu keimanan kokoh,
ilmu luas, akhlak mulia. Yang keempat, mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi filsafat pendidikan Islam itu membangun keseimbangan orientasi duniawi dan ukhrawi. Yang kelima, melestarikan dan mengembangkan peradaban Islam. Jadi bagaimana filsafat pendidikan Islam juga mengawal transmisi nilai dan pengetahuan antar generasi. Lalu apa manfaat filsafat pendidikan Islam? Pertama, memberikan landasan teoretis yang kokoh, sehingga filsafat pendidikan menyediakan kerangka konseptual yang jelas dan mendasar bagi pengembangan teori dan praktek pendidikan Islam. Yang kedua, mengarahkan tujuan dan arah pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang relevan, yaitu memberikan panduan dalam merancang kurikulum yang mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dan umum, serta relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang keempat, membentuk pendidik yang profesional. Jadi filsafat pendidikan menekankan pentingnya peran pendidik sebagai model dan pembimbing yang memiliki keilmuan yang valid, keimanan dan akhlak yang mulia. Lalu bagaimana relevansinya filsafat pendidikan Islam dengan pendidikan di Indonesia? Pertama, dilihat dari landasan konstitusional. Pancasila mengandung nilai-nilai religius yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan, dan seterusnya. Yang kedua, pendidikan karakter, menawarkan kerangka nilai untuk mengembangkan karakter berbasis ajaran Islam. Yang ketiga, relevansi dengan pendidikan Islam di Indonesia. Filsafat pendidikan itu adalah pendidikan multikultural, yaitu menjadi landasan, filsafat pendidikan Islam menjadi landasan bagi pengembangan pendidikan yang multikultural yang harmonis. Kemudian juga filsafat pendidikan relevan dengan pendidikan di Indonesia itu sebagai integrasi ilmu, mengatasi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, pendidikan multikultural yang harmonis menjadi sangat penting dalam konteks Indonesia yang beragam. Nah, filsafat pendidikan Islam dengan prinsip-prinsip keadilan, persaudaraan, toleransi dapat menjadi fondasi kuat untuk membangun keharmonisan dalam keberagaman. Nah, kesimpulan dan bagaimana masa depannya. Pertama, fondasi intelektual. Jadi filsafat pendidikan Islam merupakan fondasi intelektual yang esensial bagi pengembangan pendidikan yang holistik dan berorientasi pada nilai-nilai Islam. Yang kedua, relevansi kontekstual. Relevansi filsafat pendidikan Islam dengan konteks Indonesia sangat besar, terutama dalam membangun karakter bangsa dan memperkuat identitas Muslim Indonesia. Yang ketiga adalah pengembangan berkelanjutan. Kajian dan implementasi filsafat pendidikan Islam perlu terus digalakan melalui penelitian, pengembangan kurikulum, pelatihan pendidik, dan dialog antar budaya. Sehingga filsafat pendidikan Islam akan terus berperan penting dalam membentuk arah pendidikan Indonesia dengan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, keindonesiaan, dan perkembangan global. Pendidikan Islam akhirnya dapat menjadi solusi berbagai tantangan pendidikan modern. Terima kasih, mari kita diskusikan agar kajian ini lebih mendalam dan lebih elaboratif.